محمد صلى الله عليه وسلم. Yahya bin Mu'adz berkata, siapapun yang senang berkhidmah kepada Allah, maka apapun akan dijadikan senang untuk berkhidmah kepadanya. Barang siapa yang tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, maka akan dijadikan tentram dan sejuk hati pula orang yang memandangnya. Makanya orang kalau sudah khidmah, makanya urusan dia akan diselesaikan sama Allah. Saya selalu berkata di tim ya, pokoknya apapun kita muliakan para penuntut ilmu. Ongkos produksi besar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ayo kita muliakan para penuntut ilmu. Selebihnya biar Allah yang ngatur untuk kita. Selebihnya biar Allah yang mengatur untuk kita. Ya. Dan itu pun Masya Allah itu. Itu pun merupakan sesuatu yang kita dapatkan dari janjinya Allah. Ya akhirnya semuanya diberikan kejutan-kejutan pertolongan yang tidak terduga. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, orang yang indikator hatinya sehat itu adalah orang yang indikator hatinya sehat adalah mereka pada kondisi tidak ada yang tumbuh di hatinya kecuali memiliki satu keinginan. Dia ingin taat sama Allah. Jadi dia itu selalu taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah di waktu pagi, dia ingin taat sama Allah di waktu siang, dia ingin taat sama Allah di waktu malam. Dia selalu mampu mengendalikan hati dan pikirannya untuk fokus kepada ketaatan. Artinya orang yang hatinya sehat itu mindfulness. Hidupnya berkesadaran penuh bahwasanya hidup itu didedikasikan untuk berbuat ketaatan di sepanjang hidupnya. Taat yang tidak membuat sombong, taat yang tidak membuat jumawa, tetapi taat yang membuat dia justru merendah dan membumi. Tetapi dia selalu ingin melakukan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan untuk Allah semata. Ya, dia selalu ingin menghadirkan sebuah ketaatan. Hatinya sensitif kalau sudah melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, hatinya menjadi sensitif ketika melakukan kemaksiatan. Pemilik hati yang sehat bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Tidak, jangan gitu. Jangan sampai kita punya definisi. Ustadz, hati yang sehat itu berarti hatinya mempunyai tidak pernah berbuat dosa. Salah besar. Hati yang sehat tetap berbuat dosa karena kita adalah manusia. Kita ini manusia. Hatinya tetap, namanya manusia, tetap fitrahnya, manusiawinya manusia itu tetap melakukan dosa. Karena kita bukan malaikat. Tanpa nafsu yang menyertai pada penciptaannya. Kita manusia yang fitrah penciptaan disertai dengan nafsu. Dan ada kebodohan. Pemilik hati yang sehat itu bukan berarti hati yang sehat itu tidak pernah melakukan dosa. Dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Tapi karena dia mendedikasikan hidupnya untuk taat, setiap mereka melakukan dosa, maka langsung mereka mengambil segala macam cara untuk menutupi dosa yang baru dia kerjakan. Jadi dibuat hatinya sensitif. Dibuat hatinya sensitif ketika melakukan dosa dengan menutupi dosa itu dengan kebaikan. Ya. Contoh mari kita lihat. Umar bin Khattab. Beliau pernah akan melakukan sholat asar. Ketika beliau akan melakukan sholat asar, maka beliau tertegun di pinggiran kebun kurma yang beliau miliki. Ini merupakan kebun yang paling indah yang dimiliki sama Umar. Di pinggir kota Madinah. Dia ngeliatin. Wah, kebun saya besar. Indah. Panoramanya keren. Kurang lebih semacam itu. Umar bin Khattab tertegun dengan panorama kebun yang dia miliki. Masya Allah ya. Ketika itu terjadi, maka akhirnya beliau saking asyiknya memandang kebun itu, beliau baru teringat beberapa saat, loh, asar sudah berkumandang dan dari tadi bergegas dia menuju ke Masjid Nabawi. Kagetnya dia. Ketika di Masjid Nabawi, ternyata sholat asar sudah dilakukan beberapa rakaat dan beliau masbuk sholat.
Ini berat banget kalau kita contoh. Saya pun masih jauh dari ini. Ketika mendapati dirinya masbuk, menyesal itu. Menyesalnya. Lalu beliau menghadik dirinya, mencela dirinya. Itulah para ulama, itulah para sahabat. Suka mencela diri mereka sendiri untuk memberikan motivasi memperbaiki diri. Kamu ini Umar, gara-gara kebun ini, kamu terlambat sholat. Lalu kebun yang indah, yang paling disenangi sama Umar, yang membuat Umar lalai untuk melaksanakan sholat asar, lalu diwakafkan di jalan Allah untuk menebus kesalahannya ketika beliau terlambat sholat asar. Masya Allah. Kita mendapati anaknya Ibnu Umar. Pernah beliau terlambat sholat maghrib. Maka beliau wakafkan sepanjang malam untuk sholat tahajud sampai subuh untuk mengganti keterlambatan beliau ketika terlambat melaksanakan sholat maghrib. Jadi itulah yang kita jumpai pada poin yang kedua. Empunya hati yang sehat itu, kalau kemudian hati yang sehat itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali taat. Dia mindfulness, hidupnya berkesadaran untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan. Dari setiap apapun yang dia miliki, maka dia terus melakukan ketaatan. Tapi sekalinya mereka melakukan dosa dan mereka melakukan kemaksiatan, tidak ada yang mereka lakukan ketika mereka melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, kecuali mereka langsung mengiringi setiap dosa dan setiap kemaksiatan itu dengan perbuatan baik. Itulah cirinya orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Tapi orang yang ciri hatinya sehat itu adalah ketika dia melakukan dosa, sensitif dia dengan dosa itu karena hidupnya untuk taat, langsung dia mengikuti setiap dosa itu dengan kebaikan. Nah, itu yang kita harus contoh. Kalau kita tidak bisa nyontoh kayak Ibnu Umar yang sholat tahajud sepanjang malam, maka kuatkan dengan sedekah kalau kita melakukan dosa. Waduh, saya sudah taklim, ngikutin majelis taklim ini, komunitas ini. Kok masih melakukan dosa? Tutup dengan kita sedekah. Tutup dengan langsung kita itu menelpon teman kita dengan tujuan untuk silaturahim atau silaturukhuwah. Langsung nelpon orang tua untuk berbakti kepada mereka. Mungkin hanya datang untuk menjenguk mereka, mijit-mijit mereka. Dan kita lakukan itu untuk menebus dosa-dosa yang baru saja kita lakukan ketika kita terdorong oleh nafsu melakukan kemaksiatan itu. Ya. Sehingga kondisinya orang-orang yang mereka itu hatinya bersih itu, terkadang mereka menapak nistanya dosa, tapi mereka tahu bagaimana cara membersihkan kotoran pada telapak kaki kehidupan ketika menapak pada dosa itu dengan berbuat kebaikan. Ya. Itu yang kita harus paham. Jadi orang kalau hatinya bersih, mereka selalu sensitif terhadap segala dosa. Ketika dia di satu sisi yang lainnya fokus untuk taat. Jadi gini, kalau pakaian kita putih, seputih-putihnya, apa yang terjadi kalau pakaian putih? Kalau mobil kita putih itu konsekuensinya apa? Saya tanya sama admin saya. Ajis, kalau mobil kita putih, apa konsekuensinya? Hah? Mudah kotor. Kalau kita punya mobil, benar kata Ajis. Kalau kita punya mobil putih, biasanya apa? Orang komen, jangan beli mobil putih. Kenapa? Kalau kotor dikit kelihatan. Ya betul. Ajis, Maulana, betul kan? Kenapa kalau mobil putih itu kotor itu cepat kelihatan? Ya karena langsung nampak yang hitam di antara lautan yang putih. Beda dengan mobil hitam. Mobil saya hitam ya. Tapi ini nggak ada katanya dengan hati ya. Kalau mobil hitam kotor, nggak terlalu kelihatan. Kecuali sampai kita deketin mata kita, baru kelihatan kalau mobil kita kotor. Itu analogi sederhana. Hati itu semakin bersih, semakin sensitif kelihatan titik dosanya. Jadi kelihatan titik dosanya itu cepat kelihatan. Makanya orang yang memiliki hati yang semakin bersih, semakin sensitif kalau ada nodanya. Lalu dia bergegas untuk menghilangkan noda-noda itu. Dia bergegas untuk menghilangkan noda-noda itu. Dia bersihkan noda-noda itu dengan segala apa yang dia lakukan. Dengan sedekah lah. Dengan langsung membantu orang, menyelesaikan masalah orang.
Lalu dia mencoba untuk mengcover itu dengan semua perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya salah satu indikator besar di antara pemilik hati yang sehat itu, adalah mereka sangat sensitif terhadap dosa dan kemaksiatan. Dan dia fokus hidupnya untuk terus taat. Karena saking dia fokus untuk taat, kalau melakukan dosa satu, langsung dia merasa menyesal. Lalu mengcover dengan perbuatan baik yang dia perbuat dan dia kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat bakhil terhadap waktu. Artinya bahwasanya orang-orang yang mereka itu terindikasi hatinya sehat itu sangat bakhil terhadap waktu. Nyesel kalau waktu terbuang sia-sia. Bakhilnya terhadap waktu lebih besar daripada bakhilnya dia terhadap harta. Ya. Jadi bakhilnya dia terhadap waktu itu lebih besar daripada bakhilnya dia terhadap hartanya. Sehingga ketika dalam kondisi orang yang memiliki hati itu selalu dia memikirkan siang ini bagaimana, malam ini bagaimana. Dan dia sangat pelit untuk membelanjakan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Begitulah yang kemudian terjadi. Jadi akhirnya dia selalu melakukan hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana memanajemen waktu untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah kebaikan yang akan dia petik pada kehidupan di akhirat. Kalau akan melakukan sesuatu dia pikirin, wah ini bagaimana ya hitung-hitungan kalkulasi waktunya, kalau segini jam segini nanti hilang. Akhirnya mereka menjadi orang yang produktif sekaligus strategis. Strategis memikirkan waktu, dia tidak ingin waktu terbuang sia-sia. Pernah nggak mendengar kisah nyata? Imam Ahmad bin Hambal itu kalau nyambut tamu itu sembari beliau nulis zoom out ya, zoom in ya. Dia kalau kemudian nulis nggak apa-apa sudah. Sembari kemudian beliau itu ada tamu, beliau itu sembari menulis karena bakhilnya beliau terhadap waktu. Jadi beliau ingin mendapatkan dua kemuliaan memuliakan tamu, kemuliaan dia tetap menuliskan ilmu yang bisa beliau tuliskan untuk menjadi jariah beliau setelah beliau meninggal dunia. Imam Ahmad, jariah beliau kepada ilmu. Masya Allah. Saya pernah dapatin seorang ulama, saya lupa namanya, saking beliau bakhil terhadap ilmu, maka beliau itu kalau masuk ke kamar mandi, ketika beliau masuk ke kamar mandi, maka dia suruh anaknya untuk membacakan kitab yang keras. Supaya dia tetap bisa mendapatkan ilmu dari apa yang dikeraskan oleh anaknya ketika membacakan kitab itu dari luar kamar mandi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka bakhil terhadap waktu. Sehingga mereka terus pergunakan waktunya untuk sesuatu yang besar. Dia tidak ada konsep membunuh waktu. Kan hari ini kita digencarkan dengan berbagai macam hal untuk membunuh waktu. Main game untuk membunuh waktu. Ya, main aplikasi untuk membunuh waktu. Main ini untuk membunuh waktu. Padahal waktu itu terlalu sangat berharga apabila dibunuh. Nah inilah 3 indikator yang dikatakan hati itu menjadi sehat. Masih ada sisa 3. Disinilah kita akhirnya paham. Kalau hati kita adalah hati yang sehat, kita akan senang khidmah kepada Allah dengan apa yang dilakukan. Kalau hati kita sehat, fokus kita melakukan ketaatan dan sensitif kita terhadap dosa. Lalu selalu menyertai setiap perbuatan dosa kemaksiatan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, hati apabila sehat itu indikatornya, hati itu menjadi hati yang sangat bakhil terhadap waktu melebihi bakhilnya dia terhadap harta.